Dan ini dia set top box ya. Untuk tampilan depannya ini penuh dengan kaca mika ya, dari ujung sampai ujung dengan modelnya yang unik ya. Jadi agak kayak wajik gitu sih. Kalau wajik bedanya ya dia rapat, ini ada garis panjangnya. Assalamualaikum sobat satelit parabola digital. Oke, di samping saya nih sudah ada set top box TV digital dari Tanaka, dimana ini punya keunggulan yaitu bodinya besi ya, jadi casingnya itu metal. Oke, jadi dalam video ini kita akan unboxing seperti apa dalamnya dan langsung kita praktekin, kita review seperti apa kualitas dari set top box Tanaka T2 yang casing besi dari Tanaka ini. Yuk langsung kita simak videonya. Oke, jadi ini dia tampilan kardusnya ya, sobat bisa lihat di sini sudah SNI dan ini buatan Indonesia. Ada early warning sistemnya, jadi kalau ada bencana ini akan mengeluarkan peringatan ya. Jadi biasanya di tampilan layar sobat saat nonton TV. Oke, jadi set top box TV digital ini adalah perangkat penerima siaran televisi digital bagi sobat yang TV-nya masih tabung atau TV LED tapi yang belum digital terestrial 2. Jadi sekarang adalah terestrial 2 ya. Berbeda dengan TV digital yang lama terestrial 1. Oke, di sini sobat bisa lihat ya, ini dikeluarkan oleh PT Tanaka Elektronika Indonesia. Ini di bagian atasnya dan di sampingnya ini yang disebut sistem peringatan dini atau EWS. Jadi ini bencana alamnya banyak banget, dari gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan. Oh, sobat bisa lihat sendiri ya di bawah banyak sekali. Oke, tampilan depan dan belakangnya sama aja. Di sini ada barcode-nya juga. Kalau sobat pingin lebih yakin lagi nih, ini bisa di-scan. Nanti ada izin-izinnya dari Postel, SNI dan lain-lainnya, semua ada di sini. Oke, sekarang langsung aja kita buka dalamnya. Oke, jadi ini yang ada di dalam dus boxnya. Jadi tidak termasuk kabel HDMI. Bagi sobat yang punya TV LED, LCD itu saya sarankan beli kabel HDMI-nya sendirian, jadi secara terpisah. Oke, kita buka dulu plastiknya. Dan pastinya Tanaka itu mempunyai garansi ya. Untuk garansinya bisa langsung aja dikirim ke service center Tanaka terdekat, tuh ada di kota-kota besar ini. Jadi tenang aja, mau beli dimanapun silahkan kirim ke service center terdekat. Dan ini buku panduannya, jadi ini sangat unik ya. Ini berwarna loh ya. Terus ini hanya satu lembar, jadi sangat simpel sekali penjelasannya. Tapi kalau mau lebih detail tinggal scan aja. Jadi ini menurut saya lebih modern ya, lebih digital karena semuanya serba digital. Jadi untuk buku panduan pun enak ya, tinggal di scan, kita lihat dari HP. Oke, lanjut ke remote-nya. Jadi ini dia tampilan remote-nya. Sudah tidak asing ya, jadi tenang aja, remote-nya pun banyak penjualnya ya. Jadi kalau misalkan remote-nya ada kenapa-napa, itu tinggal dibelikan saja remote serepnya. Oke, jadi ini baterainya ya, baterai sudah dapat, tapi saya sarankan baterainya diganti dengan yang bermerek ya, supaya lebih tahan lama. Untuk bawaannya ini mendapatkan kabel RCA, biasanya digunakan untuk TV tabung ya. Dan ini dia set top box ya. Untuk tampilan depannya ini penuh dengan kaca mika ya, dari ujung sampai ujung dengan modelnya yang unik ya. Jadi agak kayak wajik gitu sih. Kalau wajik bedanya ya dia rapat, ini ada garis panjangnya. Oke, yang wajik tuh tombol-tombolnya tuh ya. Jadi bentuknya seperti ini, ada EWS, HDMI, DVD, T2 sudah Full HD. Pastinya ada port USB di depan untuk memudahkan kita kalau memutar media player, tinggal colok aja. Ada tombol menu dan tombol power. Tampilan sampingnya sama kanan kiri, tampilan atas juga banyak ventilasinya. Ventilasinya aman ya, modelnya seperti ini, karena kalau ada netes air tuh nggak langsung tembus ke mesinnya gitu. Biasanya banyak ya, naro di meja samping set top box itu isi air gitu. Terus kemudian ini bawahnya ya, ada ventilasinya. Jadi ini full metal ya, kanan kiri, depan belakang. Terus yang beda sih depannya doang sih, depannya ini mika ya. Oke, kemudian tampilan belakangnya ini tanpa adaptor ya, karena langsung colok listrik. Tenang aja, karena casingnya kan besi, jadi dia memang untuk meredam panasnya lebih bagus. Terus ini antena in, terus lob out. Lob out ini masih berguna kalau sobat punya dua set top box, jadi nggak perlu narik dari antenanya lagi, tapi langsung dari lob out ini ke set top box kedua sobat. Terus ada USB lagi, biasanya ini untuk dongle wifi ya, taruhnya di sini karena kan ya sekali tancap connect internet, terus ya biasanya nggak akan dilepas-lepas. Kemudian bagi sobat yang pakai TV LED, LCD, ini dia port kabel HDMI-nya, colok ke sini ya. Dan bagi sobat yang TV tabung pakai kabel RCA, coloknya ke sini. Oke, sekarang langsung aja kita tes di TV-nya. Oke, jadi bagi sobat yang nanya, di sini kita bisa menggunakan antena indoor dan outdoor ya. Untuk antena indoornya ada Tanaka capung seperti ini, jadi contohnya. Dan karena di sini nggak support antena indoor, jadi saya pasangnya di outdoor. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Oke, sekarang saatnya kita pasang lagi instalasi. Ini kabel antenanya, saya memang modelnya seperti ini ya. Ini ada videonya di YouTube Satelit Parabola karena memang kualitas lebih bagus ya. Oke, kemudian kita pasang kabel HDMI-nya seperti ini.
Terus kemudian bagi sobat yang pakai TV tabung, tinggal pasang aja kabel RCA-nya menyerupai warnanya ya. Oke, kemudian kita tinggal colokin listriknya. Oke, langsung aja kita nyalakan set-top box TV digital Tanaka-nya. Jika sobat baru pertama kali dinyalakan, maka akan tampilan seperti ini. Oke, untuk instalasinya sangat mudah ya, jadi nggak perlu diotak-atik yang lain. Untuk daya antena juga off aja. Sobat di sini hanya perlu mengisikan kode pos berdasarkan wilayah masing-masing. Untuk lokasi saya di wilayah Depok ya, jadi 16451. Kemudian kita langsung cari saluran aja. Oke, di lokasi saya Tapos Depok kita dapat 51 channel. Dan inilah contoh siaran TV digitalnya ya. Jadi sobat bisa lihat di sini kualitasnya rata-rata sekarang sudah HD, sudah Full HD 1080 dan bening banget siarannya ya. Jadi siarannya lebih bening daripada yang sobat lihat di YouTube ini ya. Jadi ini adalah contoh-contoh siaran TV digitalnya ya, banyak banget. Jadi kita nggak bisa cek semua. Oke, langsung aja kita masuk ke menunya. Ini adalah tampilan menunya. Di menu program ini sobat bisa melihat di sini ada channel lebih baik di off kan agar urut 1 2 3 nomor channel. Kemudian acu ini fitur auto scan ya. Jadi kalau misalkan ada program baru biasanya scan otomatis. Untuk acu ini lebih baik di off kan saja bagi sobat yang wilayahnya susah sinyal ya. Kalau misalkan sinyal luber silahkan di on kan supaya channel otomatis update. Kemudian ini edit saluran biasanya untuk mengurutkan channel-channel 1 2 3 misalkan 1 RCTI dan seterusnya. Dan ini pencarian untuk mencari sinyal ya. Jadi secara scan manual atau auto. Bedanya manual dan auto adalah kalau manual itu kita masukkan frekuensi sendiri, terus kalau auto itu scan semua. Dan di sini ada sistem. Kalau sobat mau atur-atur biasanya reset pabrik yang biasa dilakukan ya, atau mau ngatur resolusi atau aspek rasio biasanya untuk yang TV tabung ya. Jadi bisa ditemukan di sini termasuk pengaturan 1 IP. Ini untuk sobat yang menggunakan internet ya, pakai dongle WiFi. Di sini kita bisa nonton di HP nantinya. Jadi ada settingannya di sana juga. Dan pengaturan panelnya untuk LED brightness ini yang ada di set-top box ya. Jadi kita bisa gelapin set-top box-nya atau terangin gitu supaya kalau malam itu nggak terlalu silau dan memang kalau tempatnya terang banget ya. Jadi kita bisa maksimalin cahayanya agar lebih terlihat. Kemudian untuk LED display-nya kita juga bisa mengatur menjadi channel nomor atau waktu. Terus kemudian kalau STB-nya kita matikan itu bisa menampilkan waktu atau bener-bener mati layar LED-nya. Jadi itu adalah pengaturan panelnya. Kemudian lanjut USB, kalau sobat pingin merekam siaran atau nonton film bisa menggunakan flash disk ya. Jadi tinggal dicolok aja. Di sini juga sobat bisa upgrade lewat internet tapi harus menggunakan dongle WiFi dulu ya. Kemudian ada fitur IPTV tapi tidak perlu saya jelaskan, pasti sobat sudah paham. Kemudian ada pengaturan cuaca juga. Jadi ini wajib menggunakan dongle WiFi ya, butuh internet. Dan terakhir adalah aplikasi. Di sini juga ada IPTV, cuaca dan Supercast. Jadi ini dia aplikasinya. Yang paling penting adalah Supercast. Ini sobat bisa download di Play Store Supercast-nya karena banyak banget sebenarnya fungsi dari Supercast ini, bisa nonton YouTube dan lain-lain. Ini aplikasi Supercast tadi ya yang ada di dalam folder aplikasi. Kemudian kita lanjut ke WiFi. Di sini sobat harus colok dulu dongle WiFi-nya, nanti baru bisa dikoneksikan ke WiFi yang ada di rumah kita. Jika sobat misalkan tidak pernah menggunakan internet, sobat juga bisa download softwarenya secara offline di flash disk, kemudian update secara manual di sini. Yang terakhir adalah informasi sistem. Jadi di sini sobat bisa lihat ya, update softwarenya itu tanggal berapa atau tahun berapa ya. Jadi kita bisa tingkatkan. Untuk dongle WiFi-nya sobat juga bisa beli yang merek Tanaka ya, agar tidak salah beli karena untuk dongle WiFi STB itu tidak semua cocok seperti PC ya, jadi berbeda. Oke, jadi pendapat saya pribadi untuk set-top box Tanaka besi ini memang lebih cocok untuk wilayah-wilayah yang sudah ASO atau analog switch off, sehingga sobat bisa nonton siaran TV digital dengan kualitas yang maksimal. Dan pastinya harganya worth it banget ya, dengan harga yang 200 ribuan ini sudah bisa bersaing dengan set-top box yang harga 350 ribuan. Oke sobat, itu tadi videonya. Jadi bagi sobat yang sudah punya mungkin bisa berbagi pengalamannya di kolom komentar. Nanti harga dari set-top box Tanaka ini juga ada di deskripsi video ini ya. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan komen videonya kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Salam sobat sate para digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.